Tidak pembuktian ya, yang kami dari pihak kuasa hukum para penggugat sudah mempersiapkan 24 alat bukti. Perkara ini terkait menyangkut perbuatan melawan hukum dan ganti rugi. Nah, perbuatan melawan hukum yang mana? Terkait dengan adanya pencoretan dalam petode nomor 1 yang dilakukan oleh tergugat 1. Tergugat 1 ini jabatannya lurah saat itu memang, tapi ini pribadi. Itu pribadi, sehingga saat ini sudah ditunda untuk menunggu putusan selah dari lima pihak. Jadi 5 pihak, tergugat 1, tergugat 2, kemudian turut tergugat 1 itu Citraland, turut tergugat 2 Kepala BPN, dan turut tergugat 3 itu Sekolah International School Surabaya. Nah, karena itu yang menduduki lahan. Jadi kami tidak mempermasalahkan tentang SHGB. Ini bukan menyangkut SHGB. Jadi bukan menyangkut. Jadi kewenangan yang kami harapkan di sini, saya sangat yakin bahwa majelis hakim pengadilan akan objektif. Karena ini gugatan ini murni menyangkut perbuatan melawan hukum, bukan menyangkut SHM atau SHGB yang diterbitkan. Kepentingan dari turut tergugat 1, Citraland dalam hal ini, dia sangat berkepentingan tentang SHGB. Padahal SHGB ini dia sudah mengakui sendiri bahwa itu terbitnya memang berdasarkan petode nomor 61. Jadi semua isi gugatan yang kami buat itu kami bisa buktikan, dan semuanya siap kami buktikan hari ini. Cuma tertunda untuk adanya putusan selah tadi karena dia menuntut adanya kompetensi hanya itu. Jadi kami di sini kami bicara tentang karena menyangkut perbuatan melawan hukum, maka kita menggunakan pasal 574 ya. Dalam 574 KUHP Perdata itu sudah menegaskan bahwa para penggugat diberi kewenangan penuh untuk menuntut siapapun untuk mengembalikan haknya dalam keadaan semula. Kita berpikir logika hukum, kan duluan tanah baru ada developer kan. Jadi tanahnya sudah ada, jadi minta dikembalikan seperti sedia kala. Jadi tuntutan hanyalah meminta apa yang menjadi haknya dikembalikan. Budi Tarik almarhum. Makanya ada penetapan waris, juga ada surat akta. Kami berharap dan saya yakin majelis hakim akan objektif dalam hal ini. Dalam perkara ini berapa ahli waris, Pak? Ahli warisnya 4 orang. 4 orang. Siapa saja? Dari anak yang pertama, Pak Tarik, kemudian Bu Rupi, kemudian Bu Misri sama Pak Sladi. Jadi 2 laki-laki 77.810 meter persegi. Terletak di Kalijaran, Duku Kalijaran, Kelurahan Sambikerep, Kecamatan Sambikerep. Ini telah berdiri beberapa bangunan Paparkan Pak, alas hak dari para ahli waris ini apa? Alas hak dari ahli waris ini adalah petode yang tercatat dalam buku C Kelurahan nomor 61. Di sini ada beberapa persil. Ya. Dari persil nomor 166 S2
dengan luas 3.000. Kemudian Persil 170 S2 dengan luas 36.940. Kemudian Persil 136 kelas D2 luas 3.000. Kemudian Persil 138 D2 luas 2.270. Kemudian Persil 170 D2 luas 35.300. Dan semua persil ini sudah diakui oleh turut tergugat 1 Citraland bahwa memang dia mendapatkan itu. Artinya gugatan ini sudah sesuai dan sudah diakui. Diakui bahwa kan dari sini peralihan kepemilikannya nih, peralihannya dasarnya apa? Peralihan itu kan sebenarnya terjadi cuma 4 peralihan itu. Kalau bukan karena jual beli, hibah, kemudian ada waris dan risalah lelang. SOP-nya berlaku di PPN. Apalagi dulu kan masih menggunakan peraturan pemerintah nomor 10 tahun 60. Sedangkan Citraland sendiri Pak, peralihannya apa Pak? Peralihan dia surat pernyataan. Dari? Menyatakan surat pernyataan dari ada tanda tangan Budin Petarip. Budin Ayah Petarip itu siapa? Budin Petarip itu ayahnya dari ahli waris. Sementara Budin Petarip itu buta aksara. Dan itu akan kami buktikan, tidak bisa menulis. Berarti ada pemalsuan dokumen tuh. Kami duga seperti itu. Ya, mungkin rekan-rekan wartawan punya penilaian seperti itu. Kami menduga seperti itu. Karena dia tidak bisa membaca menulis. Itu dan berapa yang dari jawaban dia? Dia sudah mengakui. Jadi semua yang kita gugat itu dia mengakui bahwa memang dia memperoleh dari petode nomor 61 itu. Tapi kembali lagi di di BPN juga mengakui bahwa SHGB nomor 1064 itu memang dari situ juga. Dari petode dari petode 61 juga. Dasarnya dari situ juga. Yang menjadi... Artinya kan benar ini. Nah, cuma mereka melarikan ini kepada kompensasi absolut, memberi kesan seakan-akan kita mempersoalkan tentang SHGB. Tidak ada menyangkut SHGB. Yang dituntut para ahli waris ini adalah mengembalikan tanahnya dalam keadaan semula dan mengembalikan petode itu. Hanya itu. Permintaannya hanya itu. Mulai dari sidang mediasi pertama sampai saat ini yang dituntut itu. Bukan masalah kami bisa membuktikan batas-batas itu. Ini batas-batasnya. Itu diambil dari peta BPN ini? Iya, ini peta blok. Ini batas-batasnya. Di sini jelas tertulis sekolahan. Jadi sekolahan International School Surabaya itu full. Itu milik para ahli waris. Peta ini diambil mulai dari tahun berapa, tanggal berapa? Peta tersebut 2017. Diambil tahun 2017. Hingga sekarang naik ke persidangan, petanya masih tetap ya? Masih tetap. Dan akan kami buktikan pada saat sidang setempat kan ada. Pasti ada pemeriksaan setempat. Nah, di sini seperti ini. Ini jelas ya. Sudah mengakui bahwa dia memperoleh tanah itu berdasarkan ini ya jelas ya petode mengakui semua. Jadi semua mengakui bahwa dari situ. Yang kita pertanyakan, kita kan hanya minta dikembalikan. Karena ahli waris tidak pernah menjual, apalagi menerima uang. Justru yang menerima uang misalkan bukti yang ada selamat tergugat 1, makanya jadi tergugat 1 dia menerima uang. Tertulis jelas dalam letter C. Jelas yang dilegalisir. Seperti ini. Nah, seperti ini. Ini alat bukti kami. Jelas ini. Yang menerima uang Slamet Mulyasari. Tergugat 1. Legalisir tersebut bunyinya seperti apa, Pak? Artinya sesuai dengan yang ada dalam buku C kelurahan. Legalisir ini kan menunjukkan bahwa data ini sesuai dengan apa yang ada dalam kantor kelurahan. Karena kalau kita mengacu pada peraturan pemerintah nomor 10 tentang pendaftaran tanah tahun 60, itu semua data memang sebelum diberlakukan peraturan pemerintah nomor 24 tahun 97. Maka semua didata di kelurahan. Ya, itu peraturan lama ya. Istilahnya setelah diganti. Buku kretek ya istilahnya. Betul. Jadi ini sesuai. Makanya lurah berani melegalisir. Saat itu lurahnya dijabat oleh Bu Indah. Ya. Jadi kami bisa membuktikan gugatan kami. Harapan Pak? Harapan kami
asas hukum itu kan ada 3 ya. Asas keadilan, kepastian, kemanfaatan ya. Dan saya sangat yakin, sekali lagi saya yakin Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Surabaya bisa objektif melihat ini, bahwa ini bukan menyangkut SHM atau SHGP, murni menyangkut adanya suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh pihak-pihak secara bekerja sama tadi, yang kami duga seperti itu secara konspirasi ya, sehingga terjadi seperti itu. Dan andai kata ini bisa dibuka secara luas begini sehingga masyarakat tahu, karena yang namanya tanah itu kan setiap orang tuh kalau memiliki tanah berarti kan hak keperdataan melekat di tanah itu atas nama orang itu. Tinggal legalitasnya dia harus mendaftarkan kepada instansi yang namanya BPN, kan begitu. Sehingga tidak bisa tanah langsung diambil begitu, kan nasib kemanusiaan ke depan seperti apa. Berarti dalam perkara ini objek tersebut sudah lahir sertifikat ya Pak? Iya, ada terbit. Jadi sertifikat 1064 nomor 1064 itu sertifikat induk. Sertifikat induk. Yang menurut keterangan dari BPN telah pecah beberapa sertifikat. Tapi ini induknya. Induknya itu yang diperoleh dasarnya ya dari metode 61 itu ya, milik Budin P. Tarif. Tulisannya Budin perbuatan melawan hukum dan ganti rugi, menyangkut alas hak seseorang yang dilakukan sesuai dengan pasal 574 KUHP. Kami larinya ke sana sama 1365 perbuatan melawan hukum ya.